ya. JL. Halo. Ya, agamanya perkenalkan nama dan agama, bro. Saya agamanya Kristen. Oke. Bapak saya Muslim, ibu saya Kristen. Oke, selamat datang saudara JL. Brother JL, ini Room Dialektika Lintas Iman. Saya sebagai narasumber sekaligus pendiskusi dan pengelola Qomal ini, maka otoritas tertinggi ada pada saya. Tapi aturan saya tidak melampaui batas dan zolim, tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, tidak bertentangan dengan human being. Artinya setiap aturan yang saya buat itu insya Allah dibenarkan oleh undang-undang dasar, dibenarkan oleh agama saya. Aturannya adalah satu, kalau Anda mau diskusi dua arah dengan saya, saling sahut menyahut, Anda juga ingin meluruskan saya kalau Anda anggap saya keliru, atau Anda mau mengedukasi saya juga kalau dianggap saya salah, maka kewajiban Anda itu buka kamera dan pakai data apabila bicara. Tapi kalau Anda belum siap akan keduanya nih, hari ini mungkin belum siap, mungkin next time bisa. Saya kasih kesempatan Anda tetap ngobrol dengan saya, tapi konteksnya hanya sebagai penanya saja. Nah, kalau sudah jadi penanya, posisinya tidak boleh menyanggah saya kecuali pakai data. Seperti itu, tidak boleh mengintervensi dan tidak boleh mengganggu saya. Seperti itu. Itu aturan yang saya buat di Qomal ini untuk menghargai kalian sebagai manusia. Terima kasih. Tapi saya nggak begitu paham mengenai agama, maka itu saya ingin mendengar yang logikanya aja. Keren. Pak JL ada waktu berapa menit untuk ngobrol sama saya biar saya berikan pembuktian secara logika mana agama benar, mana agama yang tidak benar menurut nalar dan naluri. Dan insya Allah aku udah mau bikin buku tentang hal ini. Insya Allah nanti aku bikin buku mengidentifikasi agama benar menggunakan naluri dan nalar. Kita nggak pakai dalil dulu. Tapi nanti terakhir baru kita akan buktikan bahwa apa yang kita kaji ini ada dalilnya. Jadi dalilnya bukan sebagai pembukti. Gini, dalil kita gunakan sebagai validasi kebenaran nanti terakhir. Tapi kita menggunakan naluri dan nalar. Gimana? Siap nggak? Siap. Oke, good. Oke, kita harus klasifikasikan dulu. Karena kita bicara tentang keyakinan, tentang Tuhan, kita lepaskan konteks keagamaan dulu nih. Aku nggak bawa Islam, kamu nggak bawa Kristen. Kita bawa naluri aja. Sebagai manusia normal nih, menurut Anda, kalau Anda percaya kepada Tuhan nih, mungkin nggak dalam naluri Anda Tuhan itu suatu saat bisa lemah, suatu saat bisa mati, suatu saat bisa pingsan, suatu saat bisa melapar dan mengantuk. Nggak usah pakai Bible, nggak usah pakai Quran gitu loh. Kita pakai naluri aja. Boleh saya jawabnya? Boleh. Menurut saya, maaf kalau saya tidak ada maksud untuk menghina atau hujat apa ya. Menurut saya, Tuhan itu cuma halusinasi. Orang mempercayainya seolah-olah ada gitu loh. Tapi kenyataannya banyak yang menderita gara-gara Tuhan nggak menolong misalnya orang yang di Gaza, di Uighur, di seluruh gitu. Kenapa Tuhan diem? Kenapa Tuhan nggak bela atau mengasihani ya? Gitu loh. Bagus banget pertanyaannya. Oke, ini kesadaran human being yang ini sering dibawa oleh ateis ya. Ateis sering membawa ini, narasi kemanusiaan ini. Kalau memang Tuhan itu ada, kenapa dia membiarkan orang lain miskin? Kalau Tuhan itu ada, kenapa dia menghadirkan manusia itu cacat? Kalau Tuhan itu ada, kenapa di Palestina dibiarin orang itu dihabisi nyawanya? Kenapa orang-orang itu di Uighur dia biarin ditindas? Kenapa Tuhan tidak turun bantu langsung sehingga terbukti ketuhanannya? Saya akan jawab. Sebenarnya saudaraku, ya di dalam Quran itu semua udah dijawab oleh Allah. Ya, ini saya kasih dulu. Pertama adalah ini saya kasih ayat penegasan dulu. Bentar ya. Saya pas pakai ini biar cepat ini aja deh bentar. Saya bacakan aja ayatnya ya. Oke. Bentar ya. Pertama adalah kita ambil dari sisi Tuhan itu adalah Tuhan yang jahat ketika dia membiarkan manusia itu terzolimi. Itu ya. Nah ternyata Allah menjawab dalam Quran. Nih, setiap musibah nih yang terjadi itu bukan karena Allah, tapi karena manusianya. Bentar. Bentar. Ini kita pakai Quran. Sebenarnya kan aku mau pakai nalar, cuman karena tadi Anda sudah bawa-bawa Tuhan ya, yang namanya Tuhan ya pasti pakai dalil dulu.
Tapi ini bukan jawaban yang nalar ya. Aku nanti masih pakai nalar dan naluri kepada Anda nih. Oke. Ternyata kalau kita pakai Quran, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak kesalahan. Nah, artinya aku kasih Palestina deh. Ya. Orang di Palestina itu kamu lihat kan ditembakin ya. Di dalam pandangan kamu menderita. Benar nggak? Oh, menurut saya benar-benar menderita sampai Oke. lebih dari 70.000 ditembak mati. Iya, iya. Itu kan menurut Anda menderita. Anda tahu nggak mereka sekarang ini menderita atau tidak? Tahu nggak? Apa Anda bisa membuktikan bahwa mereka sekarang tetap menangis, bersedih, menderita? Atau jangan-jangan mereka ada orang yang paling banyak tertawa sekarang? Dan bahkan Jadi buat sebentar jadi dulu, kita sebentar dulu. Nggak, saya gini. Ini kan pandangan Anda. kan Kita ini kan bicara antara naluri kita. ya Naluri kita mengatakan bahwa orang yang sedang tersakiti itu menderita, kan gitu. benar. Sekarang saya tanya, orang yang sudah meninggal itu dari mana Anda tahu kalau mereka menderita atau tidak menderita? Kan nggak tahu kan? Sesuatu yang biologik kan? Maka yang biologik ini kami diberitahukan oleh Allah. Ternyata orang yang syahid itu tidak pernah mati, tapi mereka hidup di sisi Allah. Dalilnya ada. Ini masih pakai dalilnya. Aku sebenarnya mau menghindari dalil. Aku mau pakai naluri. Sekarang kita pakai naluri deh. Kalau kita pakai naluri, kalau kita bicara tentang orang buta itu adalah orang yang sedih karena dia nggak bisa melihat. Anda adalah orang yang bahagia bisa melihat, betul nggak? Tapi Anda tahu nggak? Justru kebanyakan manusia itu menderita karena matanya melihat kejahatan di muka bumi. Anda melihat orang jahat, Anda menderita. Anda melihat kezoliman, Anda menderita. Orang buta nggak lihat itu. Mereka tuh lebih beruntung daripada Anda. Anda punya kaki, Anda senang dong. Orang yang nggak punya kaki, Anda pikir mungkin menderita. Sebenarnya nggak, justru mereka yang nggak punya kaki itu lebih bahagia daripada Anda. Kenapa? Anda punya kaki, tapi menjadi asbab Anda banyak masalah di dunia ini. Tapi mereka setidaknya meminimalisir masalah yang mereka hadapi di dunia. Nah, jadi apa yang Anda pandang buruk dalam pandangan mata Anda, itu belum tentu secara naturalnya buruk. Saya contohnya, saya cerita pribadi aja ya, karena saya pakai common sense dan juga experience nih. Waktu itu saya waktu COVID, ini orang waktu COVID nih, COVID ya. Ingat nggak Ya. COVID dulu? Ya, Waktu corona. COVID itu, corona. Waktu corona itu, ada orang yang dipecat dari kantornya sebagai manajer, teman saya tuh. Sedih banget nggak? Sedih dong. Sakat Iyalah. nggak ada? Sedih dong. Dan Anda tahu nggak? Waktu COVID itu dia dipecat terus dia jualan masker. Tahu-tahu dia mendapatkan keuntungan yang nggak pernah kan dia bisa kejar waktu dia jadi manajer. Sekarang pertanyaannya, implikasi dari pemecatan dia itu baik atau buruk? Itu bukannya kebetulan yang disebut kebetulan? Kalau kebetulan kok bisa banget betul gitu loh. Berarti begitu aja gitu. Terjadi begitu aja kayak kita main dadu gitu. Nggak ada yang kebetulan di dunia ini, bro. Nggak ada. Kalau ada ya silakan buktikan. Ada nggak satu benda yang muncul kebetulan aja di dunia ini? Sebutkan Kan satu itu nama benda yang tidak ada kausalitas. rezeki. No. Bro, dengar bro. Kita ini bicara kalau kebetulan itu beda dengan kausalitas. Kausalitas ini sebab akibat. Kalau bukan karena dia dipecat dari manajer, dia nggak punya cara untuk jualan. Dia nggak ada ide buat jualan. Kenapa? Mendingan jadi manajer. Ini namanya kausalitas, bukan kebetulan. Kebetulan itu ya tiba-tiba aja. Nggak gitu konsepnya. Nah, ini namanya konsep kausalitas. Nah, kausalitas ini sebenarnya ada planning dari Tuhan. Tapi orang-orang ateis tidak menganggap ini sebagai rencana Tuhan. Tapi istilahnya kausalitas, hukum sebab akibat. Kalau bukan karena dia dipecat dan jadi manajer, Anda pikir dia termotivasi buat jualan masker? Enggak lah. Orang dia ngerasa enak dapat gaji 5 juta per bulan. Tapi dia nggak tahu kalau dia berhenti jadi manajer, dia jualan masker, dia dapat gaji 15 juta per bulan. Bahkan lebih. Makanya dia senang waktu dia dipecat. Wah untung. Akhirnya setelah jualan masker, setelah COVID dia malah punya toko. Seandainya dia nggak dipecat, nggak bisa dia punya toko. Tetap jadi budak corporation. Maka kausalitas ini sebenarnya diistilahkan dalam Islam adalah sunatullah. Jadi apa yang Anda lihat buruk? Contoh gini, ada sebuah kisah seekor apa ya namanya ya, tikus. Tikus ini kepalanya tuh ketutupan sama kaleng. Itu penderitaan besar kan buat tikus ini. Kalau kita bicara dari sisi tikus kan menderita banget tuh dia, benar nggak? Iyalah. Tapi ketika dia berjalan di padang gurun, ada elang yang melihat dia. Elang patok dia, nggak bisa kepatok karena ada kalengnya, akhirnya nggak jadi dimakan. Sekarang gue tanya, yang untung siapa? Yang untung ya tikusnya. tikusnya. Nah, jadi kesulitan yang dialami tikus itu sebenarnya keberuntungan bagi dia. Itu cara Tuhan melindungi dia. Itu namanya hikmah. Maka ketika Anda lihat saudara kami di Palestina, dengarkan baik-baik. Saya bukan orang yang bahagia ketika mereka disiksa, dihina. Sebenarnya dengan adanya kejadian di Palestina, bro, itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar.
Al-Quran bilang berkali-kali orang-orang dari kalangan Bani Israel ini suka berbuat zolim. Kalau Anda nggak lihat langsung kejadiannya, Anda tentu menyepelekan informasi Quran ini dong. Ketika Allah bilang orang Bani Israel itu zolim, mereka akan membuat kerusakan di bumi. Ah, itu mah cuman omon-omon. Anda bilang gitu. Tapi sekarang Anda nggak bisa lagi bilang itu omon-omon. Anda lihat sendiri apa yang Allah bilang. Ini juga membuktikan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Bagaimana mungkin ada seorang manusia yang ummi, tidak terpelajar, belum pernah kuliah, tiba-tiba memberikan informasi dan informasi ini terbukti ribuan tahun kemudian. Mustahil ini dari manusia biasa. Mustahil dia manusia biasa. Ini pasti dari sesuatu yang mengetahui segala sesuatu melampaui ruang dan waktu, yaitu Tuhan. Maka ketika Allah mengatakan dalam Quran, Yahudi, Nasrani, orang-orang di luar itu akan merusak. Sekarang yang paling banyak ngeciptain bom itu Islam atau non-Islam? Dituduh Islam sih, Irak kemarin itu katanya ada misil. Terbukti enggak? Enggak. Kalau kita lihat yang paling banyak punya misil justru negara-negara Kristen yang diistilahkan oleh Quran sebagai orang kafir, orang musyrik. Maka Quran sudah katakan itu, mereka akan membuat kerusakan. Sekarang yang menghabisi nyawa saudari kita kami di Palestina siapa? Mereka yang mengaku keturunan Bani Israel. Dibantu sama siapa? Mereka yang mengaku anak Yesus. Dan coba kita belajar sejarah deh bro. Kenapa ketika Islam ini dikatakan agama keliru, kok yang paling banyak merusak peradaban itu bukan Islam? Kenapa banyak sejarawan yang ditutup-tutupi yang ternyata datang dari Islam membawa ilmu pengetahuan arti memperbaiki peradaban? Al-Khawarizmi, Ibnu Sahal yang membawa pertama sekali tentang teori pembiasan cahaya yang diakui oleh orang Belanda kemudian. Bayangkan, agamanya Islam bro, Ibnu Sina. Kalau Islam ini bukan agama yang benar, kenapa membuat impact keperbaikan terhadap alam semesta, termasuk daerah yang dikuasai oleh Kristen? Waktu Eropa dalam kegelapan, yang mengeluarkan dan memberikan cahaya di Eropa pada waktu itu adalah ulama Islam. Ini secara realitas menunjukkan fakta dan sejarah membuktikan bahwa Islam ini agama benar, karena agama ini berimpact positif buat peradaban. Kalau agama Kristen agama benar, tentulah dia ada impact positif buat peradaban, bukan malah merusak peradaban. Tapi yang terjadi apa? Perang salib Kristen. Inkuisisi 500 tahun Kristen. Perburuan penyihir 400 tahun Kristen. Kolonialisme berapa tahun Kristen. Perang Dunia Pertama walaupun bukan karena agama tetap kena politik, akhirnya ujung-ujungnya bawa agama. Makanya Jerman kena sanksi pidana, sanksi oleh PBB, diminimalisir apanya otoritas militernya karena menyerang rakyat sipil, merasa superior. Perang Dunia Kedua negara Jerman, kantong Kristen Protestan dengan ideologi rasisnya karena baca Bible. Jadi kalau kita bicara secara naluri, kita yang hidup ini udah menyaksikan sejarah, bisa membedakan, mengidentifikasi mana agama benar, mana agama nggak benar. Nih aku tanya sama Om nih, secara naluri, percaya nggak Om kalau aturan Tuhan itu menguntungkan diri kita dan menguntungkan orang lain bukan malah sebaliknya? Percaya nggak kalau Tuhan yang benar nih, Tuhan itu ada yang maha kasih? Percaya nggak? Boleh saya jawab jujur? Oke silakan. Enggak. Ya, berarti menurut Anda kebaikan itu bukan datang dari entitas yang baik gitu. Kebaikan itu berarti kebetulan aja gitu. Gini Bang, gini Om ya. Maaf ya. Gak apa-apa. Saya kan Kan harus kita, jujur. gak apa-apa. Ini kan sebatas yang Anda ketahui saat ini. Mana tahu setelah ngobrol dengan saya banyak pengetahuan. Gini Om. Kalau memang ada Tuhan yang punya sifat itu mengetahui, melampaui ruang dan waktu, dan Tuhan yang maha mengetahui ini punya sifat kasih, maka tentulah segala aturan dan perintahnya itu menguntungkan bagi kita, bukan malah merugikan. Maka sepanjang sejarah peradaban muncul, semua aturan di dalam Islam dan perintah dan larangannya itu, tidak ada satupun bukti bahwa satu saja larangan dan perintah Allah itu merugikan penganutnya dan penganut lain. Saya kasih contoh. Justru malah menguntungkan. Contoh. Anda tahu sholat nggak? Sholat itu salah satu ritual keagamaan Islam yang membuat orang yang sholat itu jadi sujud. Sujud nih kepalanya. Anda pernah punya alat pengukur detak jantung nggak? Saya punya. Nah, coba kalau Anda berdiri pasang, berapa intensitasnya tinggi atau rendah detak jantung ketika berdiri. Lalu kemudian Anda sujud dan Anda hitung lagi, maka dia akan menurun. Perhatikan baik-baik. Secara natural nih, organ tubuh yang dipakai secara diporsir terus-menerus memompa. Nih, ya punya batasannya loh. Makanya ada penyakit jantung tuh. Tapi ini yang kerja ini, dia harus istirahat nih. Kalau dia berhenti kita mati. Maka kita nggak mungkin biarkan dia berhenti dong.
untuk istirahat. Maka bagaimana supaya dia istirahat nih? Harus pelan jantungnya. Maka kapan itu terjadi? Pada saat manusia bersujud kepada Allah. Allah perintahkan sujud. Ternyata sujud itu bukan cuma secara spiritual menguntungkan, tetapi juga secara jasmani medis. Ternyata itu menguntungkan bagi kesehatan. Membuat jantung kita beristirahat, tapi tidak berhenti. Kalau berhenti mati. Itu satu. Yang kedua, perintah berpuasa. Baru-baru ini para ilmuwan menemukan ternyata kelaparan itu bukan sebuah keburukan tapi kebaikan. Karena pada saat manusia kelaparan, sel-sel tubuh yang jahat itu dimakan sama sel-sel yang kelaparan itu. Makanya ada istilah obat kanker itu untuk puasa. Penelitian itu baru muncul. Saya tunjukin ya. Kelaparan ya. Penelitian lapar memperbaiki. Sama penelitiannya ntar. Ya. Dan Allah suruh kita lapar loh. Dan ini divalidasi oleh penelitian bahwa ternyata perintah Allah untuk kita berpuasa dan menahan lapar ini itu memperbaiki tubuh kita. Nih, nama penelitiannya adalah intermittent fasting atau puasa intermittent. Salah satu review ilmiah yang sering dirujuk Beneficial Effect of Intermittent Fasting and Narrative Review. Dibuat oleh Dai Kyu Song dan Yong Wong Kim tahun 2022. Bayangkan loh penelitian ini dibuat tahun 2022. Ternyata penelitian ini menunjukkan pertama, kalian udah obesitas, capek-capek kalian nge-gym sampai mau meninggoy, bayar mahal, tapi hanya dengan puasa kalian bisa lakukan itu. Memperbaiki gula darah, capek-capek kalian biaya mahal-mahal untuk memperbaiki gula darah ketika kalian sudah tua. Allah udah kasih caranya dari sejak kita muda. Memperbaiki profil lemak, menurunkan peradangan dan mengaktifkan perbaikan sel. Penelitian tentang autophagy. Istilah ilmiah ini disebut dengan autophagy atau autophagy, yaitu proses tubuh membersihkan sel yang rusak. Penelitian yang sangat terkenal adalah karya Yoshinori Ohsumi. Ia dapat Nobel Prize in Psychology or Medicine. Kebayang nggak? Nabi Muhammad nggak perlu penelitian, nggak perlu ini, langsung aktualisasi, suruh puasa. Ternyata ketika setelah orang puasa, implikasi puasa itu divalidasi sama dunia medis, itu baik, menguntungkan orang yang puasa. Ini bahwa ini tidak mungkin datang dari orang biasa. Ada sebuah aturan. Aturan ini menguntungkan kita. Dan aturan ini kita tahu kalau ini menguntungkan sudah ribuan tahun kemudian. Tapi kita lakukan. Mustahil aturan ini datang dari manusia biasa. Kecuali kayak aturan undang-undang nih. Setelah banyaknya, nih aku kasih analoginya gini. Setelah banyaknya kecelakaan dengan korban jiwa, biasanya akibat kematiannya itu karena benturan di kepala. Maka pemerintah mewajibkan pengendara motor pakai helm. Maka aturan itu muncul karena hasil pengamatan manusia. Oh banyak banget nih yang kecelakaan, benar nggak? Maka aturan itu baik nggak buat kita pakai helm? Baik dong. Kita bersyukur bagi orang-orang yang memberikan aturan itu wajib kita pakai helm, sehingga tanpa sadar kita dipaksa untuk melindungi kepala kita. Coba ada aturan tanpa kita tahu bagaimana implikasinya, tanpa kita tahu apa efeknya. Tapi aturan itu diberitahu duluan, setelah kita jalankan baru kita tahu efeknya, dan ribuan tahun kemudian divalidasi oleh dunia ilmiah. Pertanyaannya, ini orang tahu dari mana bahwa itu baik puasa itu? Dari pengalaman. Kapan Nabi Muhammad punya pengalaman puasa terus badannya sehat? Enggak tahu. Nabi Muhammad itu memberitahukan informasi, suruh sholat, suruh puasa, yang implikasinya baik buat kita bukan karena dia dapat pengalaman. Tapi dia diberitahukan Tuhan sebagai aturan kepada kita, yang memang aturan itu baik untuk secara spiritual dan juga secara jasmani. Kepala kita kalau ditundukkan sesekali itu membuat darah jadi cepat atau lambat ke otak. Mengalir cepat atau lambat. Darah ke otak. Jadi lancar. Jadi ini kan, jadi proses secara medis itu membuat otak kita, yang kita nih kalau ini secara logika aja deh, ilmu, kalau kita berdiri darah turun ke bawah atau apa, jantung memompa supaya dia bisa naik ke atas, mengalir kan, dipompa sama jantung. Iya, emang bisa darah jalan sendiri gitu naik ke atas kalau nggak dipompa? Enggak lah. Nah ketika kita sujud, otomatis jantung kita nggak capek mompa karena dia turun sendiri. Dan ini baik bagi kita. Coba Anda kalau udah capek banget dengan kehidupan, tarik napas kuat-kuat, dia oksigen ke otak kita. Oh keren banget. Nah ternyata perintah itu sudah diberikan oleh Allah
Dan kita nggak tahu, kita tahu waktu kita kecil taunya cuma sholat. Kita nggak tahu ternyata sholat itu baik buat kita. Nah, aturan-aturan seperti ini tidak ada lagi di Kristen. Bahkan di Kristen, makanan apapun selagi makanan, makan aja. Mau makanannya, bahkan maaf ya, tidak ada larangan di Kristen kalian makan makanan beracun. Bahkan Yesus sendiri suruh minum racun. Kalau ada aturan Tuhan yang merugikan diri orang itu yang menganut agamanya dan penganut agama lain, maka ini fik bukan dari Tuhan tapi dari iblis, karena iblis pengen kita menderita. Ya namanya Tuhan pengen kita bahagialah. Namanya Tuhan. Dan Anda tahu nggak, salah satu tokoh psikologi pernah merilis video di TikTok menyatakan ternyata ketika kita sedang marah, sedang emosional, sedang sakit hati, ketika kita ambil air dan kita letakkan di wajah kita, itu menenangkan. Ternyata di Islam udah diajarkan berwuduk dulu. Kita Islam itu kalau lagi marah kita disuruh berwuduk, kalau nggak disuruh duduk, kalau lagi berdiri suruh duduk dulu. Kalau pas lagi berdiri suruh tidur. Supaya apa? Ini meminimalisir kemarahan, karena kemarahan itu membuat jantung kita terpacu, adrenalin kita terpacu, kencang, mendadak, dan akhirnya meningsoy. Makanya banyak orang yang sakit hati, sakit jantung, mati. Islam larang kita mengikuti itu. La taqdab walakal jannah, janganlah marah surga bagimu. Nah, masalahnya aturan-aturan yang menyehatkan di dunia ini diikat oleh Allah dengan sebagai perintah wajib yang nanti kalau dilakukan dapat lagi pahala di akhirat. Ini yang namanya metafisik yang kita bahas di luar logik. Kita masih bahas kulit, kita belum ke dalam. Apa yang saya maksud di dalam? Yang saya maksud di dalam adalah beyond logic. Nah, sekarang kita bahas beyond logiknya nih. Ketika Nabi Muhammad yang sudah memberikan informasi yang bermanfaat buat manusia yang terbukti secara ilmiah, alasan kalian gak percaya sama Nabi Muhammad kan karena keingkaran aja. Aku karena berpikir punya otak, dia aja tahu loh sesuatu yang gak aku tahu loh. Apalagi sesuatu yang memang aku gak bisa buktikan, tentu dia gak mungkin berbohong gitu loh. Kenapa? Hal yang dia bisa dibuktikan manusia aja dia gak bohong. Apalagi hal yang kita gak bisa buktikan, contoh surga dan neraka. Ketika Nabi Muhammad sudah menunjukkan semua yang diucapkannya itu terjadi, kita udah tunjukin, kok saya masih ragu dengan adanya surga dan neraka? Sementara di dunia ini saja ada surga dan neraka loh. Kalau kita bicara surga adalah kenikmatan, neraka adalah kesakitan. Di dunia ini aja ada. Kok saya ragu kalau di akhirat ada? Nah, itu namanya kita berpikir rasional. Kita mempertimbangkan dengan akal. Kalau begini, maka begini. Lah, dia aja omongannya yang bisa dibuktikan aja terbukti benar. Gak mungkin dia berbohong sesuatu yang memang biar logik tuh. Nah, itu cara kita menggunakan rasional. Terus kita kembali ke ini, ke tema. Kalau kita menggunakan naluri, kita ini punya common sense. Kita punya autopilot dalam diri kita. Apa itu autopilot? Mungkin Pak JL nggak tahu ya, aku sedikit kasih info. Autopilot dalam diri kita yang disebut dengan common sense atau diistilahkan dengan kata naluri itu sama seperti insting yang ada pada hewan. Burung itu tidak diajarkan cara terbang, benar nggak? Tapi dia tahu cara terbang itu mengepakkan sayap. Burung itu nggak diajarkan bikin sarang, tapi dia dipalingkan untuk bisa terlatih membuat sarang. Artinya dia tidak membuat sarang karena berpikir, tapi karena insting autopilot dalam dirinya sudah ditetapkan sama Tuhan. Benar nggak? Bukan kebetulan lah. Kok bisa kebetulan? Hebat kali kebetulan. Nah sama, kita juga begitu. Kalau kita waktu bayi, itu kan waktu nangis bayi kan bibirnya gini-gini. Ya nggak? Emang ada yang ngajarin kalau kita bakalan menghisap puting ibu kita? Enggak kan? Kok kita bisa tahu waktu bayi? Kalau haus buka mulut, ada yang masuk. Ini namanya adalah autopilot atau common sense. Apa yang sudah Allah tetapkan di dalam diri kita sebagai gift kepada kita. Nah, jadi kita ini diberikan naluri. Secara naluri, saya kalau bicara tentang adanya ciptaan, adanya alam semesta ini diatur sedemikian rupa, maka secara naluri saya percaya ada yang ngatur. Maka saya pertegas dengan nalar. Nalar itu apa? Saya berpikir, oke. Kalau tidak ada sesuatu di dunia ini hadir karena kebetulan atau tiba-tiba hadir begitu saja, dan semua terbukti kehadiran apapun di dunia ini karena kausalitas sebab akibat, pertanyaannya, apa sebab paling ujung sekali atau sebab awal keberadaan segala sesuatu? Itu yang disebut dengan Tuhan. Anda gak mau nyebut itu dengan Tuhan, it's okay. Kenapa saya mengatakan dia Tuhan? Karena dia punya power untuk membuat segala sesuatu jadi ada dari ketiadaan. Kalau segala sesuatu ada dari keadaan, itu kausalitas.
Saya contohnya, kalau saya membuat kue karena ada tepung, ya bukan saya yang ciptain tepung, saya nggak hebat, biasa aja, cuman belajar bikin kue. Karena ada tepung, ada air, adon-adon. Tapi, apakah segala sesuatu terbukti ada karena kausalitas? Iya, diakui itu. Ada nggak satu saja yang ada karena ketiadaan? Tiba-tiba piring ada tanpa ada bahan-bahannya, tiba-tiba muncul aja piring gitu. Atau kapal ada, oh kapal itu ada, cuman muncul aja zatnya gitu aja. Bukan karena ada besi yang dibuat, dilunakkan, bukan karena pohon yang dijadikan sampan. Ini segala sesuatu yang ada di bumi ini sudah ada karena segala sesuatu ada. Maksudnya sudah ada karena keadaan, karena keadaan sesuatu, kausalitas, karena sebab ini sebab itu. Tapi kalau memang itu mata rantainya ada, mohon maaf nih orang Kristen agak sulit memahami ya. Abraham Palekola omongan kosong apa kau? Abraham, kamu agak sulit memahami ini karena ini obrolan tinggi. Ya, kita bicara kausalitas. Maaf. Sorry ya Mbak Saudara Abraham, ini agak berat. Ini bukan untuk Anda, tapi untuk orang yang berpikir. Nah, maka apa? Kalau kita tanyakan bukan siapa, apa? Apa sebab segala sesuatu ada? Mari kita bahas lagi secara saintifik. Tahu nggak Anda? Jangankan di dunia teologi yang ada unsur biologiknya. Kita bicara dunia saintifik aja sampai detik ini dunia mikrokosmos dan makrokosmos masih diselidiki. Belum berhenti. Belum finish. Belum ditemukan inti terkecil apa namanya, belum. Belum ditemukan apa sesuatu yang paling besar selain alam semesta, belum. Belum. Ini kita bicara dunia saintifik loh. Bagaimana bicara dalam dunia teologi yang memang ada hijabnya, ada kemampuan kita yang terbatas. Inilah yang saya sampaikan secara naluri, secara saintifik kita bisa membuktikan bahwa ada sesuatu yang menjadi sumber dari segala sesuatu. Kalian nggak mau bilang itu Tuhan, ya silahkan. Silahkan, nggak apa-apa. Tapi kami menyebutnya dengan istilah Tuhan. Kenapa? Karena dia diberikan kemampuan untuk menghadirkan segala sesuatu dari ketiadaan dan dia mampu mengatur segala sesuatu itu dengan sangat luar biasa detail dan dia punya kehendak untuk menghadirkan sesuatu itu. Entitas itulah yang disebut dengan Tuhan. Karena kalau dia tidak berkuasa, maka dia tidak dimampukan. Kalau dia tidak berkehendak, maka dia tidak memunculkan. Maka kalau dia bukan asal dari segala sesuatu, maka tidak ada segala sesuatu. Karena dia bisa memunculkan segala sesuatu, dialah sumber dari segala sesuatu. Karena dia menghadirkan sesuatu, dialah sang punya kehendak. Karena dia mengatur segala sesuatu, dialah sang pencipta itu. Maka dia yang kalian tidak tahu namanya itu, sayangnya kami diberitahu. Bukan sayang bagi kalian, sayangnya kami diberitahu karena kami lebih patuh lah, lebih rasional. Makanya kami tahu nama entitas itu. Bagi kalian sangat disayangkan kalian nggak tahu entitas itu. Karena kalian tidak mengikuti pribadi yang diberitahukan. Bentar, adik saya telepon. Bentar ya. Maci. Iya, udah ya. Oke. Iya. Saatnya Cisa. Ya gitu ya Pak. Nah silakan Bapak tanggapi saya. Ya. Terus pertanyaan saya kan tadi saya kan tadi ditanya mengenai Tuhan, terus saya bilang ya saya nggak begitu paham mengenai agama, saya nggak yakin adanya Tuhan karena Tuhan katanya kan adil. Nah itu kan yang tadi saya bilang kan, kenapa orang-orang di Gaza atau di Uighur atau kenapa nggak ditolong sama Tuhan gitu loh. Pertanyaan saya. Oke. Itu yang saya pengen tahu. Saya konklusikan lagi nih, jawaban singkat lagi. Tadi mungkin agak panjang, Bapak mungkin agak kesulitan menangkap poinnya, tapi nggak apa-apa. Gini Pak, poin pembicaraan saya adalah
Apa yang saya tadi menganalogikan juga kan, orang yang dipecat dari kerjaannya justru dia dapat sesuatu yang lebih besar daripada itu. Karena kita hanya memandang dengan mata kita. Sementara kita tidak mengetahui segala sesuatu apa yang akan terjadi minggu depan, apa yang terjadi hari ini. Kita hanya tahu apa yang terjadi hari ini nih. Kita lihat seorang dihabisi nyawanya. Tapi kita nggak tahu apa implikasi yang terdapat kepada orang itu. Sebenarnya kalau kita, orang-orang beragama nih kayak saya ini, itu diberitahukan Pak. Implikasinya, konsekuensinya diberitahukan. Maka di dalam Islam itu, setiap kesedihan di dalam yang kami alami itu bentuk kasih sayang Tuhan. Kenapa? Kadang manusia ini keras kepala, Pak. Maka Tuhan mendidiknya dengan cara keras. Bapak itu, misalnya nih ya, Bapak ngebut-ngebut bawa motor nih. Ini saya kasih inilah, Bapak ngebut-ngebut bawa motor. Bapak nggak sadar waktu itu Bapak sedang dalam bahaya. Dan Bapak nggak sadar Bapak membahayakan orang lain. Yang Bapak tahu Bapak nikmat nih kebut-kebutnya motor-motor gua, jalan juga jalan yang boleh dijalani, suka-suka gua dong ngebut. Waktu itu Bapak pikir yang Bapak lakukan itu baik. Maka kemudian Allah izinkan Bapak terjatuh supaya Bapak tahu bagaimana rasa jatuh itu nggak enaknya, sakit. Bukan berarti Tuhan jahat waktu Bapak jatuh. Tetapi Tuhan ngajarin Bapak bahwa EGL, kalau nggak hati-hati nanti jatuh. Dan jatuh itu rasanya kayak gitu, sakit. Karena Bapak keras kepala. Sama, kami umat Islam ini sudah diberitahukan sama Allah, jangan menjadikan orang di luar Islam itu aulia. Jangan jadikan aulia. Bandel. Saudara-saudara kami di Palestina, nenek moyang mereka, udah tahu orang Yahudi, itu adalah orang yang zolim. Diterima juga di Palestina. Diterima di Palestina. Akhirnya apa yang terjadi? Bukan hukuman. Hukuman itu buat yang melakukan kesalahan. Yang melakukan kesalahan dapat hukuman, tapi yang nggak melakukan kesalahan, dia mati dalam keadaan syahid. Contoh, Islam memberitahu kalau ada orang yang tidak bersalah mati, maka dia tidak perlu lagi dihisap, segala dosa-dosa perbuatannya diampuni dan dia langsung masuk surga kecuali dia punya hutang. Dia berurusan dengan hutang dengan manusia. Artinya apa di sini? Kalau kita bahas, dalam pandangan orang tidak beragama, kalian hanya dapat pandangan itu setelah mati. Bagi kalian hidup itu yang namanya setelah mati, hidup itu ya selesai setelah mati. Kalian kan gak beragama. Iya. Karena kalian gak tahu apa yang terjadi setelah mati. Maka ketika kalian gak tahu apa yang terjadi setelah mati, kalian gak bisa katakan bahwa setelah mati itu gak ada kehidupan. Kalian gak berhak katakan itu karena kalian gak tahu. Sama, kami juga gak tahu nih. Masalahnya ketika kami beragama, kami diberitahu apa yang terjadi setelah mati. Apa contohnya? Setelah mati, setelah mati nanti kami dimintai pertanggungjawaban. Maka ketika kami setelah mati dimintai pertanggungjawaban, itulah bentuk kasih sayang Tuhan. Nanti orang yang menghabisi orang-orang Palestina itu akan dimintai pertanggungjawaban. Orang yang dihabisi orang Palestina itu akan mendapatkan kenikmatan karena dia dizolimi. Dia dapat apa yang tidak dia dapat di dunia. Inilah bukti kalau Islam ini agamanya Tuhannya adil. Kalau seandainya Anda berpikir, misalnya ada Tuhan, di dunia dihukum, tiba-tiba setelah mati hilang musnah gitu aja. Ini contoh di Kristen nih. Ini maaf ya. Di Kristen itu kan menganutnya begini nih. Kalau kamu orang jahat, kamu mati. Hilang. Hilang gitu aja kamu. Gak disiksa di neraka seperti yang diimani Islam. Enak banget hidup lu. Lu udah ngehabisin 100 orang, tiba-tiba lu dihilangkan gitu aja tanpa merasakan kesakitan orang lain. Enak banget kan? Mending jadi Kristen. Maksudnya kalau jadi penjahat tuh mending jadi Kristen. Kenapa? Kalau lu penjahat, pertama, iya, kalau bapak ini seorang penjahat di dunia nih, bapak jadi Kristen aja, enak. Pertama, kalau bapak jadi Kristen percaya Yesus, dosanya ditebus. Sejahat apapun bapak pasti masuk surga tanpa perlu bapak dihukum lagi karena yang dihukum adalah Tuhan bapak. Tapi kalau bapak itu jahatnya dan tidak menyembah kepada Yesus, bapak tetap enak. Karena bapak dihilangkan, tidak ada lagi mati rohani namanya, hilang gitu aja, nggak disiksa di neraka. Kecuali Islam tuh dibiarkan hidup untuk menderita karena hasil perbuatannya. Artinya ada hukuman. Jadi enak jadi penjahat di Kristen. Kalau nggak nyembah Yesus penjahat tetap hilang. Lebih enak Pak hilang gitu aja ketimbang hidup jadi roh nggak ngapa-ngapain cuma nyembah Tuhan. Ngapain capek-capek hidup kekal selamanya cuma jadi roh bersama Tuhan. Ngapain coba, nggak ada kenikmatannya. Kalau saya mah itu siksaan secara perlahan bagi saya Pak. Akan lebih baik saya mati ketimbang saya diletakkan di dalam ruangan hampa yang nggak ada apa-apa tapi hidup, tapi tetap makan, hidup, ngeliatin Tuhan aja. Itu penyiksaan Pak bagi saya. Psikologi saya terganggu dengan itu. Tapi di dalam Kristen itu dianggap sebuah kebenaran. Nanti Kristen bangkit jadi arwah, jadi roh. Memuji-muji Tuhan terus. Ada Tuhan duduk aja terus. Nggak ngapa-ngapain. Cuman haleluya. Hidup bersama Tuhan. Nggak ngapa-ngapain. Nggak ada makannya. Nggak ada kawin-mawinnya. Nggak ada bersosialisasinya. Ya gitu-gitu aja memuji Tuhan terus. Pak 2 jam aja kita karaokean. Bosan Pak. 2 hari 2 malam karaokean memang gempor lah, bosan. Otak kita terganggu. Itu yang diimani oleh saudara kita Kristen. Sementara di Islam,
ketika Anda adalah orang yang mendapat kezoliman di dunia, maka Anda tidak lagi disusahkan di yaumil hisab. Anda OTW surga. Kenapa? Anda meninggal syahid. Makanya orang yang Bapak lihat menderita di Palestina itu adalah orang yang paling berteriak nanti bahagia di yaumil hisab. Itu kenapa mereka tuh tetap berani Pak tinggal di situ. Bukan karena mereka dihukum Allah. Kalau mereka dimatikan karena perbuatan jahat mereka, maka mereka itu dihukum. Contoh kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut kan dihancurkan Allah tuh. Kenapa? Karena mereka tusbul belakang laki-laki. Maka dihancurkan mereka itu sebagai hukuman. Tapi kalau ada orang seperti orang Palestina yang mendapatkan kezoliman, bukan sebagai hukuman, sebagai ujian ketakwaan. Makanya mereka tetap berani kan. Udah tahu mereka bahwa nanti ada boom, jeder. Aku tetap percaya bahwa Allah akan menjanjikan aku tempat terindah. Aku tetap berada di sini untuk menjaga tempat ini. Diuji keimanannya, oke, aku jaga tempat ini. Aku tidak keluar dari Baitul Maqdis. Diuji. Maka ketika dia menunjukkan ujian imannya luar biasa, Allah ambil dia, diletakkan di sisi Allah. Ini dalam sisi Islam nih, bukan pakai nalar naluri lagi nih, tapi rasional. Kalau di Oten beda Pak. Di Oten Bapak ngabisin nyawa orang asal percaya darah Yesus, Bapak langsung masuk surga. Tapi kalau Bapak berbuat baik dan benar di dunia, tapi Bapak bukan Kristen, Bapak mati gitu aja, hilang ke mana-mana. Karena dalam konteks Kristen itu mati rohani itu hilang. Oh gitu. Iya. Ya. Terus saya mau tanya lagi ya, itu orang yang jahat ya, seperti si Trump ya, Presiden Trump yang itu kenapa dia nggak dihukum, dikorbanin, apa dikasih sakit? Itu namanya istidrat Pak. Istidrat itu hukuman tertinggi Pak. Apa maksud hukuman tertinggi itu? Hukuman tertinggi itu adalah Allah sudah tidak lagi memberikan dia kesempatan untuk bertobat. Dia dibiarkan dengan kecenderungan kejahatannya karena Allah Maha Adil. Nanti Allah akan menghukum atas apa yang dia lakukan. Kalau kejahatannya cuma 50%, dia cuma dapat hukuman 50% karena Allah adil Pak. Tapi si Donald Trump ini kejahatannya ribuan persen, maka nanti itu hanya menambah siksaannya di neraka. Kalau Bapak tidak beragama, justru Bapak nggak adil. Karena Bapak percaya si Trump mati ya mati aja, nggak ada hukumannya. Justru Bapak yang nggak adil, nggak percaya Tuhan. Saya percaya Tuhan, maka saya adil. Kenapa? Saya percaya nanti si Trump akan mendapat siksaan keji karena dia jahat di dunia. Perbuatan dia di dunia ini adalah perbuatan yang akan dia tanggung. Karena Allah adil, Tuhan adil Pak. Masa iya ada Tuhan, kamu mencuri 1 permen, hukumannya dicincang terbalik sampai berkali-kali. Kejam banget Tuhan Pak. Enggak, di Islam itu Tuhan itu adil. Perbuatanmu seberapa, segitulah juga. Bahkan ingat Pak, di Islam Pak lebih mulia lagi nih ke sifat Allah nih. Kalau Bapak punya niat jahat nih di hatinya, tapi perbuatan jahat itu tidak dilakukan, tidak disebut sebagai berdosa Pak. Di Kristen Bapak punya niat jahat aja udah berdosa Pak. Si Aci beli lontong juga. Untuk kita berdua. Oh udah. Oke, makasih. Kebanyakan makan ini Uni, sarapan nanti gendut Uni. Inilah, ini contohnya Pak saya nih Pak. Saya berdakwah memberikan pengajaran tentang agama saya. Lihat nih Pak, Allah memberikan saya makan langsung loh Pak. Saya nggak perlu keluar dari kursi ini buat makan Pak. Datang nih Pak, makanan diantar Pak. Ini adalah hal yang tidak Bapak sadari. Bapak nggak sadar ini. Ini namanya kausalitas. Iya, ini mungkin bagi orang tidak beriman kan nggak ditangkap nih. Dulu Sayyidah Maryam itu Pak, dia dipersiapkan oleh Allah menjadi ibunya Nabi Isa. Dan dia makan itu nggak perlu berusaha karena makannya langsung dari Allah. Mungkin kalau kita bilang tuh kayak dari Allah tuh kayak kata filosofi gitu. Ya maksudnya dari Allah itu kalau kita usaha dapat. Memang Pak, kita usaha. Tapi bukan berarti usaha saya tuh saya harus kerja Pak. Salah satu usaha saya dapat rezeki adalah dengan berdakwah ini. Dan ternyata Pak, saya berdakwah Pak pagi-pagi Pak, saya nggak perlu kerja, nggak perlu ngeluarin duit Pak. Ada yang ngantarin Pak. Bahkan 2 orang punya rencana ngantarin saya makanan pagi ini Pak. Saya tolak salah satunya biar nggak kebanyakan Pak. Nih yang ngantarin namanya Salsa. Yang mesenin telepon barusan namanya Aci Pak. Ini bukti Pak. Kehidupan itu ada yang disebut dengan sunatullah. Berjalan seperti yang diatur oleh Tuhan. Apa yang kau lakukan itu yang kau dapat. Lah kalau Bapak nggak beragama justru Bapak aneh. Berarti Bapak percaya si Trump nanti mati gitu aja udah banyak ngehabisin orang. Berarti dia nggak diadili karena Bapak nggak percaya Tuhan. Justru dengan percaya Tuhan lah kita bisa menunjukkan bahwa kita ini punya sisi human being. Kalau Bapak ateis ya Bapak. Coba Bapak bayangin Bapak ateis nih Pak. Nih Bapak ateis nih. Bapak tidak percaya hari akhir. Berarti Bapak percaya bahwa orang Palestina itu hanya menderita aja, nggak pernah mendapatkan kebahagiaan. Bapak percaya bahwa si Netanyahu sama si Trump itu jahat aja tanpa dapat keadilan. Ngeri Pak Bapak. Berarti Bapak wah parah nih.
Kalau saya mah Islam, saya percaya di hari pengadilan gitu. Maka adil Pak kalau kita jadi Islam ini, justru kita memiliki sisi kemanusiaan. Hebat kan Pak kalau jadi Islam? Ya Bapak sih nggak Islam. Eh, Ajak saya dong. Makanya Bapak berislam lah. Coba saya tanya deh, saya tanya sama Bapak, apa sih ruginya jadi Islam deh? Satu aja deh. Kalau ada ruginya jadi Islam satu aja, saya mau ikut Bapak jadi ateis lah. Enggak, saya enggak ajarin Anda Enggak, untuk ini kan saya jadi challenge. ateis. Kan saya ini kan orangnya kalau bicara suka memberikan sebuah pernyataan yang kalau bisa dibantah berarti Bapak oke saya yang salah. Kalau nggak bisa dibantah berarti saya benar. Kalau saya benar ngapain kali lagi saya dibantah kan gitu. Nah saya kan men-challenge nih. Saya bilang begini. Kalau memang di Islam itu ada ajaran yang merugikan diri saya dan merugikan orang lain, saya mau jadi ateis kayak Bapak. Pertanyaannya adalah kalau tidak ada, kenapa saya nggak mau jadi Islam? Apa alasannya saya nggak mau jadi Islam? Ya jadi Islam lah, menguntungkan. Di dunia dapat keadilan, di akhirat dapat keadilan. Kalau jadi ateis, sorry ya Pak, saya sambil beres ini dulu bentar. Kalau jadi ateis kan percaya orang jahat di dunia ya jahat, mati jahat ya sama-sama mati dengan orang baik yang juga tidak dijolimin. Artinya kalau jadi ateis mah jadi nggak adil, jadi nggak punya sisi kemanusiaan. Aduh kena lagi nih, kena manis-manis, kena gula. Gitu Pak. Makanya Bapak berislam aja tuh. Apa lagian Pak ruginya jadi Islam Pak? Udahlah di dunia disuruh berbuat baik, matinya masuk dapat pahala. Maaf nih, aku nggak jelekin Kristen Pak. Di Kristen itu tidak dimotivasi jadi baik loh Pak. Karena masuk surga itu karena dipilih Yesus. Bukan dipilih Yesus bukan karena kau Tapi, baik juga. Tapi kalau dipilih Yesus karena emang Yesus aja pengen milih. Contoh kayak Paulus tuh. Paulus itu kan penjahat Pak. Ya memang Yesus pengen milih dia ya dipilih aja. Nah Bapak orang baik malah nggak dipilih sama Yesus. Ya karena Yesus nggak mau sama Bapak. Nggak adil Pak. Tapi kalau di Islam Allah berkata, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya. Artinya Bapak kalau mau dipilih Tuhan, Bapak sendiri yang mau. Tunjukin kalau Bapak mau dipilih Tuhan. ya saya mau, Belajar. Ya makanya Bapak saya mau, belajar. Bapak pelajari saya itu. mau, Kalau Bapak tapi mau upayakan kemauan itu. Jangan cuma ngomong doang, saya mau tapi nggak mau usaha. Dalam Islam itu ya Pak, kamu kamu, tidak akan dapat apa yang kamu tidak usahakan. Tapi Bapak udah usaha nih, udah nanya sama saya nih. nah itu dia. Saya melihat kamu seperti ya sesuatu saran. Saya senang walaupun Belum masuk nggak apa-apa. dikritik, dibilang nggak baik, tapi saya senang sama kamu. Ya Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang saya jelaskan ini ada manfaat baiknya buat Bapak. Mungkin Bapak belum Islam sekarang. Tapi Allah sayang banget sama Bapak. Ini saya nggak tahu kalau Bapak ini ternyata disayang banget sama Allah. Bagaimana cara Allah menyayangi Bapak? Ternyata Bapak adalah orang saat ini misalnya umurnya 50 nih misalnya nih. Karena Bapak ini orangnya lemah, mohon maaf nih umur 50 masih banyak kesalahan. Tapi kesalahannya bukan kesalahan yang merugikan orang lain, tapi karena ya kesalahan sebagai manusia aja. Ternyata Allah sayang banget sama Bapak. Ternyata Bapak tidak diizinkan Islam sekarang karena Bapak sudah ditetapkan Islam ketika Bapak mau meninggal. Maka seluruh dosa yang Bapak lakukan sampai Bapak mau meninggal itu diampuni sama Tuhan. Enak jadi Bapak. Mu'alafnya ketika udah mau meninggal, langsung masuk surga Bapak karena kembali bayi waktu meninggalnya. Berarti Bapak disayang sepenuhnya oleh Allah. Jadi saya nggak boleh Pak menghina orang yang belum Islam sekarang. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang sangat dicintai Allah. Itu terjadi Pak, zamannya Abu Bakar, zamannya Umar Ibnu Khattab. Umar Ibnu Khattab itu kan benci banget sama Rasulullah di awal. Udah usia tua baru dia masuk Islam. Ternyata dia kata Allah punya ilham. Bisa jadi Bapak adalah salah satunya kayak Umar. Bapak hari ini belum diislamkan untuk memberikan saya kesempatan mendapatkan ridho pahala dari Allah untuk menasihati Bapak. Ya kalau saya seandainya nggak ada Bapak, saya mau bicara ilmu saya ke siapa? Saya nggak dapat pahala. Ilmu saya yang saya pelajari ini nggak saya sampaikan, saya nggak dapat pahala dari Allah, nggak dapat kebaikan. Jadi kehadiran Bisa Bapak itu saja, kebaikan dari saya. ya bisa saja Allah juga menyatukan kita. Wah, maksudnya kita jodoh nih Pak. Bapak umurnya udah berapa sih Pak? Ya, seperti kamu bilang 50. Oh, jodoh Pak kita kayaknya Pak. Saya 39, jarak-jarak berapa tahun lah, nggak apa-apa lah. Ah, jangan Pak, aku nggak mau sama suami orang Pak. Enggak lah, saya Bapak single. duda. Udah ya. Ya kita nggak tahu Pak Saya kalau kita tinggal berjodoh. Saya tinggal jauh deh di Eropa. Wah, jangan-jangan jodoh saya orang Eropa nih. Benar loh, saya bisa buktikan. Iya, saya percaya Bapak tinggal di Eropa. Di mana Pak? Spanyol? Di Amsterdam. Oh, Amsterdam. Wah, jangan-jangan masa depan saya di Amsterdam nih Pak.
Kebayang-bayang. Wah, kemungkinan jodohmu yang adalah dapat Bapak. membuatmu bahagia. Bapak. Iyalah, bisa Iya. siapa tahu Ya, Allah bisa. ya. Ya Allah menakdirkan saya jodoh sama Bapak, saya nggak bisa tolak, Pak. Malah saya seneng, Pak. Yang penting, Pak, Bapak nafkahi saya sampai mati, izinkan saya berdakwah, support saya berdakwah. Oh, honey, baby, saya mau ke Birmingham. Ngapain, baby? Mau lihat manuskrip Quran. Ini duit. Ini tiket pesawat. Siapa Kalau tahu itu Bapak adalah terjamin, saya bisa. Serius jodoh. Uni, Wah, ada jodoh itu. Uni, nanti aku ke Aceh ya. Iya, Pak, saya tunggu, Pak. Ya, saya tunggu Bapak nanti di Indonesia. Kapan kita ketemuan di Indonesia? Jangan lupa, Pak, bawa maharnya yang banyak. Iya, saya bawa oleh-oleh ya. Iya, Dan Pak. saya bawa diri saya sendiri agar Aman, kamu bisa Bapak bawa diri Bapak mengajari sendiri. Saya ngajarin Bapak. Kemudian kalau Allah izinkan kita jadi suami istri, kita berdakwah sampai mati. Wah, keren banget. Itu nanti siapa tahu kita jodoh, kamu bisa ikut saya. Iya, Sebelumnya insya Allah. kita umroh lewat Saudi. Masya Dari sana, Allah. dari sana kita ke Paris bulan madu. Aromanya aku bakalan keliling dunia nih. Iya, aku nggak bohong. Iya, aku percaya kok, Pak. Bapak tuh nggak mungkin bohong lah. Ya, sepertinya Bunda Gembala kalian ini mungkin harus bergeser ke Eropa untuk menginjili orang-orang di Eropa ya, karena sepertinya calon suaminya orang Eropa ya, teman-teman. Ya. Ya, Pak, nggak ada yang tahu rahasia. Hari ini kita tahu cuman hari ini. Bahkan hari ini aja masih misteri, Pak, sore nanti, Pak. Kita nggak tahu jodoh kita siapa, Pak. Ya, begitu. Ya. Terima kasih. Sama-sama, Terima kasih ya, Uni. Kamu udah membuat saya senang. Saya juga senang dapat saran dari kamu, walaupun masih ada yang tidak setuju, tapi kan ya namanya manusia ya. Gak apa-apa, mungkin pelan-pelan, Pak. Apalagi kalau udah jadi istri Bapak, wah saya totalitas ngajarin Bapak, Pak, siang malam pagi petang, Pak, kita bahas Tuhan gitu, Pak, di mana-mana, Pak. Alhamdulillah. Nah, iya itu dia. Kurang. Bapak cuma nyenengin saya aja, Pak, bikin gemuk, habis itu bikin saya sehat, Pak, habis itu saya berdakwah sampai mati, Pak. Udah kita jalan-jalan ketemu sama orang Eropa, tanya, Yesus Tuhan bukan? Kok terkutuk? Terkejut mereka. Asyhadu. Kita masuk surga, Pak, berdua, Pak. Keren banget ya kalau ada kayak gitu ya. Bunda Gembala difasilitasi di Eropa sama orang yang mau berdakwah juga, dinikahi secara halal, terus dibiayai kehidupannya, terus semakin tinggi ilmunya, diajarin, disuruh belajar ke sini. Wah, keren. Wah, ini keren banget nih. Iya. Di sini aman kok, Dek. Teman-teman saya orang Maroko, orang Turki, banyak di sini muslim. Tapi katanya, Pak, akun Bapak cewek-cewek seksi, Pak. Berhenti, Pak. Lihat-lihat cewek-cewek seksi, Pak. Haram, Pak. Nggak boleh. Jangan ada yang laporin Om iPhone. Awas ya. Om iPhone nggak tahu. Ya, makasih. Pak, makasih banyak, Pak. Bapak juga sehat-sehat ya. Semoga Allah membimbing Bapak ke jalan yang benar, menghentikan perbuatan-perbuatan yang menurut Allah tidak baik yang Bapak lakukan, sehingga Bapak dipalingkan kepada perbuatan-perbuatan yang soleh, yang mana perbuatan Bapak itu berimplikasi positif buat masyarakat, agama, dan juga Bapak dimatikan dalam keadaan soleh, bertakwa kepada Allah, dan didampingi oleh wanita soleha juga, dan punya keturunan yang soleh dan soleha juga. Semoga Allah menjadikan kehidupan Bapak bermanfaat buat alam semesta ini, bukan malam rusak peradaban. Oke? Oke, amin. Semoga kamu yang dampingi saya. Wah, wallahu a'lam bishawab ya, Pak. Saya nggak bisa jawab, tapi karena saya berserah kepada Allah. Siapapun jodoh saya, selagi dia mensupport saya berdakwah, selagi dia menjunjung tinggi ketakwaan kepada Allah, selagi dia adalah orang yang takut berbuat maksiat kepada Allah, selagi dia bisa mendampingi saya untuk menginjili oten seluruh alam semesta, maka dialah yang saya tunggu untuk menjadikan saya istrinya, Pak. Gak mesti harus kaya, gak mesti harus ganteng, gak mesti harus gede, maksudnya gede dalam badannya gitu ya, gak mesti harus begitu, tetapi kewajiban dan mutlak dia takut kepada Allah dan berani melawan kemaksiatan bersama dengan saya. Kalau ada yang seperti itu, maka Andalah orang yang insya Allah menjadi jodoh dunia akhirat saya. Wallahu a'lam bishawab.